Kembali di iNews Prime bersama saya Aiman Wicaksono, saya bersama dengan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bung Dhani Pomanto. Pak Wali Kota, ini banyak yang belum tahu. Apeksi kemarin menyelenggarakan acara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang tamunya, puncaknya adalah 3 yang dikatakan bakal capres. Ya. Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan datang ke Makassar, acara apeksi, satu panggung. Sambil bercanda, cair sekali, bagaimana bisa seperti itu? Saya kira ini kerja banyak orang, kerja teman-teman apeksi. Saya kan Tuan rumahnya. Ya, saya tuan rumah, kerja-kerja ketua kita Kang Bima, itu luar biasa sekali. Jadi memang sejak tahun lalu, kami sudah merencanakan bersama-sama teman-teman di apeksi, agar kita ingin kota sebagai suara dominan di Republik ini, kan kota ini suara dominan. Iya. Ya, karena sekitar 60% ke atas adalah suara dari kota dengan kepadatan yang ada. Yang kedua, kita ingin memberi kontribusi dalam membangun negeri di mana persoalan-persoalan Indonesia itu juga didominasi oleh persoalan kota. Dan yang ketiga, kita ingin memberikan support bagi semua calon-calon pemimpin bangsa untuk pemilu yang happy lah ya, kira-kira seperti itu. Kok ide bisa menyatukan mereka bertiga satu panggung? Itu luar biasa. Nah ini sekali lagi kerja-kerja teman-teman apeksi, Pak Kang Bima, direktur eksekutif, nah kami di Makassar ini tinggal mengakomodir dan bagaimana semua jadi matching, karena tidak gampang juga bagaimana semua pakai pasapu merah, padahal warnanya lain-lain. Apa namanya? Pasapu. Pasapu merah. Pasapu merah. Itu yang seperti orang Bugis lah itu ya? Ya, itu orang Bugis Makassar. Bugis Makassar, ya. Itu kan pasapu, warnanya saja itu sebuah persoalan besar. Tapi karena itu adat, memang adat itu warna merah. Ya. Nah, dan alhamdulillah semua pakai gitu. Semua pakai. Walaupun wali kotanya warna biru tapi udah keluar, jadi sekarang warna merah. Maksudnya apa ini? Ya, saya kira memang warna merah di Makassar itu warna adat. Sultan Hasanuddin pakai warna merah. Jadi nggak ada kaitan politik? Nggak ada. Ya? Dulu belum ada partai politik, Sultan Hasanuddin sudah pakai warna merah. Ya. Oke, dari apeksi, Anda kan akan jadi wali kota ini sampai 2026. Iya. Saya nggak tahu tuh apakah 2026 nanti sampai terus 2026 atau 2024 nanti kan ada pilkada serentak, ini masih abu-abu. Tapi oke lah, bicara sampai 2026. Anda sekarang sudah 3 tahun jalan 4 tahun. Ya. Jadi wali kota. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun wali kota Makassar. Saat pilkada nanti Anda tetap wali kota ya? Iya, betul sekali. Saat pemilu nanti juga tetap wali kota? Sama, ya. Oke. Saya ingin sedikit kemudian melihat ke belakang. Anda punya cita-cita menjadi Makassar kota dunia. Apa maksudnya? Jadi kota dunia itu adalah mengembalikan sejarah Makassar, di mana Makassar dulu global partnersnya itu lebih 30 negara. Terbukti dengan gudang-gudang yang ada dalam peninggalan, misalnya gudang Denmark, Finlandia, dan itu berarti memang Makassar secara dagang itu sangat-sangat sudah menjadi hub lah di Asia. Bahkan beberapa buku sejarah yang mengatakan bahwa ada 4 kota di Asia pada abad ke-16 yang berpenduduk di atas 100.000, yaitu Ayutthaya di Thailand, Batavia, Malaka, dan Makassar. Nah, sekarang kita ingin membangkitkan kembali Makassar dengan peran-perannya yang mendunia. Alhamdulillah, yang kami maksud kota dunia itu bukan gedungnya, tapi peran mendunianya. Nah, kita bisa lihat kemarin kami atas tentunya perintah Bapak Panglima TNI dan Pak Kasal, kami tuan rumah MENEK itu Multilateral Naval Exercise Komodo. Jadi latihan non-kombatan dari 36 negara. Dan alhamdulillah sebagai tuan rumah, semua delegasi dari 36 negara dengan sekitar 30-an kapal perangnya itu sangat happy di Makassar. Nah, inilah kan namanya peran kita. Nah, peran-peran diplomasi juga Indonesia juga ada di situ, mengurangi tensi politik di Asia Pasifik, dan Makassar menjadi tuan rumah. Nah, kira-kira itulah yang kita maksud dengan kota dunia. Tapi saya harus imbang juga, karena banyak juga suara-suara mau jadi kota dunia tapi nggak punya stadion.
Wah, menarik sekali itu. Nah, seandainya saya ini kan kebetulan stadion itu sekarang di Makassar itu semua menjadi otorisasi dari gubernur. Ada 3 stadion tidak jadi di Makassar. Oke. Semua dibangun oleh para gubernur. Oke. Jadi 3-3 tidak jadi. Jadi Stadion Sudiang, Stadion Mato Angin, dan Stadion Barombong. Masa pemerintah kota mau bikin lagi stadion lagi? Nah, sudah pencemaran stadion terlalu banyak. Nah, kami sudah meminta 1 stadion untuk diserahkan ke pemerintah kota untuk kami lanjutkan, Kelola, ya. tapi belum dikasih. Saya tidak bilang tidak dikasih. Jadi tapi secara belum dikasih. fisik ada tapi punya provinsi. Provinsi semua. Nah, sayangnya saya masih wali kota. Itu jawabannya saya kira. Ini tanda-tanda nih. Jadi setelah dari wali kota mau ke gubernur. Yang jelas satu, saya pasti berakhir jadi wali kota. Itu yang jelas. Nah, persoalan yang pertanyaan tadi, saya kira bagi saya bukan harus bertanya kepada saya, tapi tanya kepada masyarakat. Caranya gimana? Survei. Survei. Oke. Ya, jadi kita tanya masyarakat, masyarakat mau enggak saya maju? Kalau di Makassar gemilang sampai mengalahkan kota kosong ketika Anda tidak ikut kontestasi gitu ya. Kota kosong menang maksudnya Iya. karena Anda nggak ikut kontestasi. Ketika di provinsi menjadi calon gubernur, mungkin jawabannya bisa berbeda. Berbeda dengan kota Makassar. Pasti berbeda. Pasti udah survei nih, saya yakin. Ya, ya udah survei juga lah. Ya, Dan tanda-tanda PD. ada, tanda-tanda ada. Oke. Ya. Baru Jadi tanda-tanda. ini kan periode kedua, udah nggak bisa lagi wali kota. Nggak bisa. Jadi Pasti 2026 mentok, udah. Iya. Nah, apakah nanti pilkadanya itu di 2029 dan lain sebagainya? 2024 tetap. Iya kan 2024 ikut juga pilkada nanti. Ya kalau misalnya tandanya ada, ya kita ikut. Walaupun menjabatnya sampai 2026. Iya begitu. Tapi nanti cuti sebentar untuk ikut pilkada serentak. Iya betul sekali. Tapi pilkada serentaknya nggak bisa wali kota Makassar dong. Maksudnya? Oh nggak bisa. Harus Ya. gubernur. Harus Atau di yang atasnya kalau mau ikut pilkada. Kalau mau ikut pilkada. Tergantung tanda-tanda. Oke. Ya kan cuaca juga kan biasa tanda-tanda Atau dulu nggak dibaca. ditarik menteri gitu ya. Amin, amin, amin. Amin. Jadi kalau dari 3 capres tadi, baca pres. Tadi sebutkan berbeda dengan Nasdem, karena Nasdem Anies, jadi Anies saya coret. Prabowo atau Ganjar? Saya kira kita ikut juga masyarakat lah. Ya. Tapi wali kota boleh ya memilih begitu? Maksudnya? Berpihak misalnya ke salah satu baca pres. Sebagai pribadi, wali kota nggak bisa. Wali kota harus mengakomodir semua. Oke. Ya. Saya apeksi kemarin sebagai wali kota. Jadi sebagai wali kota kita harus netral. Memberi panggung kepada semua. Partai, semua pihak, semua para petarung. Tapi secara pribadi, Pribadi kita harus punya, kan kita punya hak suara. tapi Ya. kalau kampanye nggak boleh kecuali pas lagi cuti. Kita harus cuti. Ya, Harus kecuali cuti. Ya. Harus cuti. Kalau kita bicara soal masih banyak tapi saya harus tanyakan begini nih. Kalau 2024 nanti pilkada serentak, Anda bisa jadi belum tentu selesai di 2026. Jangan-jangan ada perpu atau semacam mungkin putusan MK yang menyatakan bahwa siapapun pemimpin daerah yang berakhir setelah 2024 pilkada November ya, rencana November nanti, November. maka akan berakhir di titik itu. Nggak ada yang lebih. Anda siap untuk itu? Oh enggak, kita Jadi ikut 2 tahun Anda hilang rugi nih. nggak apa-apa. Nggak 5 tahun. Semua itu kan nasib di tangan Tuhan. Jadi kita harus ikutlah. Kita ikut negara. Kita ini pengabdi negara dan kita ini ya walaupun kita dipilih rakyat, tapi kan esensinya adalah membangun negara. Apapun keputusan negara kita ikut. Itu kalau Anda menang nanti jadi gubernur. Tapi kalau Anda nggak menang kan jawabannya jangan-jangan berbeda. Enggak lah. Enggak. Saya ini ikhlas-ikhlas. Dipotong kota kosong kemarin saja, dianulir saja kita Tetap ikhlas-ikhlas maju lagi. saja. Tapi luar biasa emang. Anda digagalkan ya dalam tanda kutip ya. Ya. Anda sempat menyatakan seperti itu. Lalu kemudian kota kosongnya menang, Anda tetap maju lagi dari Ya. keterpurukan dan Ya. Anda jadi wali kota. Luar biasa belum pernah ada saya rasa di Indonesia seperti itu. Ya karena saya nggak ada punya modal apa-apa, berani aja. Saya orang biasa, saya lahir di gang sempit. Ya jadi ya saya cuma modal cintanya masyarakat aja. Dan saya juga bukan cita-cita saya jadi wali kota atau jadi gubernur, bukan. Cita-cita saya sederhana. Disayang banyak orang mati masuk surga. Rupanya disayang orang banyak suaranya. Disayang banyak orang mati masuk surga gitu ya. Iya. Luar biasa. Pak Wali, saya bertanya, kalau seandainya nanti, ya kita bicara andai-andai, selesai di 2024, Anda nggak diperbolehkan untuk lanjut sampai 2026 karena alasan konstitusi dan lain sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik Makassar
atau secara umum mungkin ya Sulawesi Selatan, karena Makassar barometer Sulawesi Selatan, bahwa ada sesuatu yang memang Anda sudah kerjakan di Makassar? Ya, jadi kalau bagi saya kira jangankan kepotong 1,5 tahun Oh ya, ya. oke. Kepotong besok saja sudah mau berakhir, hari ini tetap saya akan mengabdi kepada masyarakat. Jangankan sudah kepotong pun, tidak jadi wali kota pun, ya kalau dibutuhkan pikiran-pikiran saya untuk Makassar, pasti saya mengabdikan untuk Makassar. Itu kan cuma persoalan politik saja, persoalan kekuasaan, persoalan pengabdian itu menembus batas, tidak dalam batas kekuasaan. Jadi saya kira saya tidak pernah mengkhawatirkan dipotong atau tidak. Masa jabatan nggak penting? Nggak penting, pengabdian yang lebih penting. Pengabdian lebih. Ya. Jadi apa yang bisa Anda sampaikan bahwa Anda sudah bekerja apa untuk rakyat Makassar? Saya kira masyarakat Makassar lah yang bisa menjawab. Karena kalau saya memberi penjelasan, pasti itu subjektif. Kalau salah satu aja saya minta sebut, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan bahwa saya serius dalam membidani ini, dalam mengurus ini? Jadi saya kira jelas sekali dalam statistik sendiri bisa dilihat bagaimana di akhir masa jabatan saya pertama, ekonomi growth kami 8,79. Saya kira the highest economic growth di Indonesia dalam metropolitan, dalam kota metropolitan. Waktu selama pandemi kita terkontraksi sampai minus 1,27. Ya. Itu tidak mudah, tapi cukup dalam. Tapi orang tidak melihat dalamnya. Tapi bagaimana kita bangkit? Tahun lalu kita sudah 5,4. Sudah lebih baik daripada provinsi, lebih baik daripada Indonesia. Itu artinya kecepatan recover itu bukan tiba-tiba seperti tukang sulap, tapi membangun sebuah sistem baru dengan adaptasi ekonomi yang cukup kuat, di mana saya mulai membangun dari gang-gang sempit dengan ekonomi mikro yang kuat. Terakhir, satu saya singkat saja. Kenapa Anda mau terus menjadi pimpinan daerah? Ya, saya kira itu tadi karena masyarakat karena cinta masyarakat membuat saya bekerja. Kalau dilihat cara saya bekerja, Mas Aiman, saya itu jam 2 baru tidur, jam 6 sudah terima tamu. Jam 2 tidur itu kerja juga, di rumah juga, enggak di kantor, di rumah semua jadi kantor. Dan saya mewakafkan rumah saya menjadi kantor. Saya pernah ke rumah Anda juga ada hall khususnya untuk Iya, keluarga. betul sekali. Tempat pertemuan. Baik, terima kasih. Wali Kota Makassar 2021-2026, kalau sampai 2026 nanti. Kita nggak tahu nanti. Pak Dani Pomanto, terima kasih. Telah hadir di studio iNews di Jakarta. Terima kasih Pak Dani, sehat selalu. Dan saudara, itu adalah dialog saya dengan Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Kita akan lanjutkan dengan informasi berikutnya.